Langsung sapa sejumlah narasumber yang memang sudah hadir di studio dan juga tersambung via Zoom. Di studio sudah ada Bang Mustafa Faruk, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Bang Faruk. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Ciko Hakim yang merupakan juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Pagi semua. Bang Ciko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga tersambung via Zoom ya pemirsa. Ini sudah ada Bang Fernando, juru bicara Darmakun. Selamat pagi, Bang Fernando. Sudah terhubung ya? Selamat pagi, Bang Fernando. Selamat pagi, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bang Faruk terlebih dahulu. Bang, ini sejumlah pertemuan nampaknya dari masing-masing para pasangan calon. Kalau kita lihat kecuali dari Darmakun ya, ini kan sedang terlihat begitu ya. Kalau kemarin kita tahu bahwa Pak Jokowi juga sempat bertemu dengan Bang RK, kita sekarang manggil ya Bang RK. Ini seperti apa awalannya, kemudian ini suasana kebatinan yang terjadi pada saat itu seperti apa? Pas ketemu Jokowi? Ya, dua pekan yang lalu ya kurang lebih. Ya, baik ya. Pasti kami sebagai paslon ingin mendapatkan wejangan, ingin mendapatkan ya bahasa anak pesantrennya tuh ngalap berkah ya kepada pendahulu-pendahulunya, kepada senior-senior baik itu di politik dan para tokoh bangsa kami ya. Kita berkunjung ke Pak JK, kita berkunjung ke Pak Jokowi, kita berkunjung juga ke Pak Prabowo ya. Waktu itu makan di restoran dekat sini. Juga berkunjung ke gubernur-gubernur sebelumnya, ke Bang Yos juga pernah, ke Bang Foke, ke Wakil Gubernur juga Bang Nara ya, Nakhoi Ramli. Artinya apa? Semua kegiatan ini kita lakukan pertama dalam rangka bersilaturahmi. Kedua juga dalam rangka tadi mendapatkan wejangan dari para tokoh-tokoh bangsa. Karena kami rasa dan kami meyakini bahwasannya membangun Jakarta itu nggak bisa sendirian. Membangun Jakarta itu perlu kolaborasi. Dan semangat kolaborasi ini menjadi sebuah adagiumnya Pak Ridwan Kamil ya, DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Artinya apa? Kita ingin Jakarta itu menjadi kota yang mandiri ya, artinya Jakarta Barat bisa mandiri sendiri, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, yang kita punya konsep life work play di satu tempat. Walaupun itu bukan berarti membatasi pergerakan ya, tapi paling tidak itu niatnya ingin mengurangi pergerakan. Kemudian juga kolaborasi, kita ada program 200 juta per RW, kita punya program juga itu artinya kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat. Dan beberapa hari lalu saya menemani Pak Ridwan Kamil ya berdiskusi mengenai masalah polusi di Jakarta. Ya beliau menyampaikan bahwasannya kita harus berkolaborasi dengan masyarakat dan juga dengan semua stakeholder pemangku kepentingan yang ada di Jakarta. Bahkan ya Jakarta sebagai kota global ya kita juga harus gaul lah dengan semua di internasional. Berarti Bang Faruk ingin menjelaskan bahwa sudah ada nih disiapkan program-program untuk masyarakat Jakarta dari kubu Bang RK Suswono ini. Tapi yang menjadi catatan kami adalah kemarin di kampanye akbarnya pun Bang RK sudah mengklaim bahwa ia mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian dari mantan Presiden Jokowi. Lalu apakah endorsement dari kedua tokoh besar ini akan mempengaruhi elektabilitas selain daripada program-program yang telah dicanangkan tadi? Begitu juga dengan Bang Ciko Hakim yang kemarin juga sudah dinyatakan didukung oleh Anies Baswedan. Apakah endorsement dari tokoh-tokoh besar ini nantinya bisa berpengaruh terhadap elektabilitas politik, elektabilitas daripada para paslon? Kita ketahui bahwa pemilih Jakarta ini termasuk pemilih-pemilih yang kritis, yang tidak hanya percaya pada simbol-simbol politik seperti itu, tapi juga pada visi misi dan program paslon. Bagaimana, Bang Faruk? Ya, makanya saya sampaikan tadi, kita itu bertemu dengan tokoh-tokoh itu pertama niatnya silaturahmi, ya dapat wejangan, ngalap berkah lah bahasanya. Baru kemudian apakah itu akan ada endorsement, akan ada bahasanya kotel effect ya kalau di pileg kemarin, itu nomor 2 menurut kami. Tapi apakah penting bertemu Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi? Penting ya, Pak Jokowi sebagai presiden 10 tahun dan juga punya pengalaman sebagai gubernur di Jakarta, kami rasa beliau punya pandangan bagaimana membangun Jakarta. Dan juga Pak Prabowo ya, yang kita harus ingat dulu mengusung Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta, mengusung kemudian Pak Anies di Jakarta, dan juga sekarang sebagai presiden Indonesia. Tentu beliau punya harapan-harapan, punya gagasan-gagasan juga yang mungkin dititipkan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono seperti itu. Oke, nah kita bergeser ke Bang Ciko nih. Bang, yang paling baru soalnya pertemuannya ya. Kalau tadi disebutkan pertemuan antara Pak Jokowi dengan pasangan RK Suswono ini untuk silaturahmi, meminta wejangan begitu ya. Bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Anies Baswedan kemarin dengan paslon Anda?
Jadi gini, kalau terkait dengan hubungan Mas Pram ya dan Bang Dul, khususnya Mas Pram lah sebagai calon gubernur kami, itu dengan para elit di Indonesia ini tak terbantahkan ada beliau punya hubungan-hubungan yang dekat. Dan hubungannya ini bukan sekedar karena masuk politik dan lain-lain. Kalau hubungan dengan Mas Anies misalnya, Mas Anies itu bersama Mas Pram itu waktu di tol, Bupati Kediri lahir, yang nungguin tuh Mas Anies sama Mas Pram gitu. Jadi memang punya hubungan yang sekian puluh tahun lalu sudah terjalin dan hubungan yang dekat gitu. Kalau Mas Pram dengan Pak Jokowi ya paling bisa nggak terbantahkan karena 10 tahun menjadi Menseskap. Seskap ini kan cuma beda berapa senti dari presiden sehari-harinya gitu selama 10 tahun terakhir. Dan dengan Pak Prabowo pun hubungannya baik, terbukti ketika sebelum kontestasi ini dimulai Pak Prabowo bertemu dengan Mas Pram di sela-sela pertemuan dengan para calon menteri, calon kepala badan di rumahnya Pak Prabowo. Tapi kalau bicara soal dukungan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, saya rasa masyarakat juga seharusnya sudah tahu, tidak harus ada pertemuan Kang Emil dengan mereka, bahwa memang kan didukung oleh Gerindra, Kang Emil, ya kan, didukung oleh Pak Bahlil dari Golkar, karena Kang RK ini kan juga orang Golkar, ya kan, terus tentunya didukung oleh Pak Jokowi, kira-kira begitulah, karena kan sebelum putusan MK itu kan memang sepertinya Kang Emil akan mulus melenggang, maju dan menang, ya kan, melawan calon dari independen, tapi ternyata ada putusan MK, ya kan, kemudian ada Mas Pram. Nah, jadi intinya bagi kami endorsement itu penting. Sebenarnya sama aja sama Faruk. Endorsement itu penting dari para elit, endorsement penting, wejangan penting, masukan-masukan itu penting. Tapi yang paling penting itu kan suara di kantong-kantong masyarakat. Mana memang keluh kesahnya ada di masyarakat, ya kan. Tokoh-tokoh seperti Pak Prabowo, Pak Jokowi, sekalipun Pak Anies itu kan nggak perlu KJP, ya kan, nggak perlu kartu lansia, ya kan, nggak perlu bansos dan lain-lain. Artinya mereka mungkin bisa memberikan pandangan, titipan terkait dengan program-program yang pernah dilaksanakan di Jakarta. Kalau mereka adalah mantan gubernur, misalnya Pak Anies itu kemarin selain juga memang mendoakan Mas Pram dan Bang Dul untuk meraih hasil yang terbaik di pilkada ini, juga menitipkan warga masyarakat yang menjadi binaan beliau, karena beliau kita tahu dekat dan punya keberpihakan pada masyarakat kecil, khususnya kaum miskin kota dan lain-lain, dan juga menitipkan legasi-legasi beliau yang supaya di-maintain, supaya dirawat seperti JIS, supaya juga disempurnakan, kan JIS ini aksesnya, infrastruktur akses jalannya bisa lebih diperbaiki lagi, dan itu dititipkan kepada Mas Pram. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa biasa, dan mungkin ya masyarakat yang menilai aja gitu apakah dukungan itu penting apa enggak. Karena saya setuju bahwa masyarakat Jakarta ini lebih mengedepankan gagasan dan juga hal-hal yang sifatnya substantif. Jadi endorsement itu complementary lah sifatnya, jadi pelengkap aja. Iya, tapi Bang Ciko, apakah yakin bahwa pertemuan ini hanya berisi wejangan dan juga silaturahmi, bukan untuk mungkin ingin mengambil suara loyalis dari Anies Baswedan yang sebelumnya kita ketahui sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia cukup populer di masyarakat Jakarta, Bang? Ingin atau tidak, yang paling tahu kan yang pergi ketemu, saya kebetulan nggak ikut, ya, dan saya nggak ikut mendengar pembicaraan itu. Tetapi yang pasti kalau terkait dengan Pak Anies dan teman-teman anak abah dalam tanda kutip ya, sejak awal sebelum pertemuan ini pun sudah 70% timnya pendukung Pak Anies di Pilpres kemarin berada dalam tim kami, baik itu secara resmi atau sebagai bagian dari relawan. Nah, sekarang setelah pertemuan ya kami mendapat kabar memang makin banyak gitu, jadi kira-kira hampir 100%, dan besok mungkin akan ada kejutan lah di arena debat maupun di acara-acara debat di TV, nanti tunggu aja. Oke, baik. Kita akan minta tanggapan dari Bang Fernando ya, seperti apa kemudian ini melihat bagaimana tokoh-tokoh banyak mengendorse akhir-akhir ini mendekati tanggal 27 November 2024, begitu. Tapi kita juga terlebih dahulu, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan saya akan langsung ke Bang Fernando, juru bicara Dharma Pokrekun Wardana. Bang Fernando masih tersambung ya bersama kami? Masih, Mbak. Baik, Bang Fernando, kalau melihat dua lawan Anda dalam kontestasi
Pilgub Jakarta ini nampaknya sudah saling berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang bahkan nggak main-main begitu ya, Pak Jokowi, kemudian juga Pak Anies Baswedan. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bang Fernando? Pertama saya mau bilang begini, ada satu tokoh, dia ganti nama, bukan lagi namanya, tapi saya Ridwan katanya, kan lucu gitu, ya. Jadi bukan bukan aslinya, tapi dia bilang saya Ridwan Kamil. Masa ganti gara-gara pilkada ganti nama, lucu gitu. Ya, yang kedua saya mau bilang, kalau ini paslon 1 dan 3, ya, datang kepada para tokoh-tokoh, ya sekarang saya mau bilang sama rakyat, ayo rakyat, sekarang Anda lihat, yang mendatangi Anda itu siapa? Ya, yang datangi Anda itu adalah Darmakun. Dia nggak datangi tokoh-tokoh, dia nggak di ruang AC, ber-AC dingin-dingin, selfie-selfie, ya kan, diliput media. Sekarang Anda mau ini pemimpin Anda itu petugas rakyat atau petugas partai? Kasihan masyarakat Jakarta, 5 tahun nanti begitu lagi, begitu lagi. Ya, kalau dikatakan masyarakat Jakarta pemilih yang cerdas, jangan mau Anda itu cuma dibilang Anda pemilih yang cerdas, Anda pemilih yang cerdas. Tapi lagi-lagi ya, ketika pemilihan itu Anda nggak cerdas. Saya mau bilang sama pemilih Jakarta, ayo lihat, dari 3 calon ini cuma Pak Dharma yang tiap hari mendatangi Anda, ya, mendatangi orang Jakarta panas-panasan. Waktu itu pemilihan Pilpres, ada juga tokoh bilang pilih calon yang rambutnya udah putih-putih. Nah, yang supaya ini tahu dia bekerja. Sekarang pada rakyat saya mau bilang, pilih calon gubernur Anda yang kepanas-panas, yang wajahnya nggak bersih-bersih, nggak kinclong-kinclong, yang wajahnya panas-panas kayak kebakar. Harusnya kalau Anda mau merubah nasib, ya, yang sudah terus-terusan begitu, bayangkan dari istana, itu 1 kilo tuh, Jakarta Pusat, perumahan kumuh, kasihan. Kalau nggak salah itu selain dari kami Pak Dharma, itu dari pasangan 03, pasang Bang Ciko tuh datang juga ternyata ke daerah kumuh itu. Udah dilihat kok, kumuh loh. Dari istana 1 kilo, perumahan kumuh. Terus mau begini-begini terus, katanya Jakarta global. Saya sering berputar, karena saya pengacara, saya muter-muter gitu kalau ketemu sama klien, itu dekat istana, parit istana aja tuh, luar biasa sekarang tuh, sampah. Ya, gimana kalau dibilang pemimpin Jakarta itu akan merubah Jakarta menjadi, nanti Jakarta menjadi kota global, ya, seperti diharapkan itu. Kalau pemimpinnya hanya datang ke sana minta dukungan, bukan datang kepada rakyat, aduh, lagi-lagi kita sih hanya tersenyum, tersipu-sipu saja. Lihatlah Pak Dharma tuh, datang ke apa? Ke masyarakat, langsung mendatangi satu persatu, memeluk mereka. Nggak ada yang diliput media. Kasihan, mungkin itu dulu yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Tiara. Ya, Bang Fernando. Kita lihat juga sebenarnya paslon-paslon lain juga ada juga agenda belusukannya nih ke rakyat. Tapi mereka punya kekuatan lain dengan melakukan endorsement politik dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional. Apakah Pak Fernando ini paslon Anda masih percaya diri dengan strategi kampanye yang ada sekarang dengan mendatangi rakyat, belusukan seperti itu dan tidak perlu adanya endorsement dari tokoh-tokoh besar, Pak? Kita sih sudah mendatangi semua komunitas, ya. Yang terjadi sekarang saya majority. Kita sudah tanya, saya kemarin ketemu tanpa sengaja, ya, di pengadilan. Saya bertanya, Anda KTP mana? KTP Jakarta. Mohon maaf ya, kalau ternyata beda pilihan kita tetap bersatu. Anda mau milih siapa nih kalau Anda mau berubah? Saya jelaskan, dia diam-diam, lalu dia bilang, Pak, saya pilih Pak Dharma, Pak. Loh, kok bisa? Kelihatan begitu, wajah Bapak bersih segala macam. Saya melihat dari yang 3 ini cuma dia yang ke bawah katanya. Nah, ini saya majority, kita lihat nanti. Kita sudah membuat pertemuan dengan
etnis Tionghoa, etnis Madura, ya, Betawi, Peci Merah, kaum orang-orang suku Batak dan lain sebagainya. Jadi cumannya mereka tuh nggak mau menunjukkan. Kita bukan nggak percaya diri. Ya, kalaupun dikatakan dua putaran, kita akan masuk putaran kedua. Kalau dibilang lembaga survei, ya coba lembaga survei buka dong datanya. Coba di Amerika kemarin, nggak ada begitu-begitu. Ya, jadi kita sekali-sekali harus membuka kepada masyarakat, memberi pembelajaran kepada masyarakat. Jangan selalu kayak kemarin aja lembaga survei udah satu yang memenangkan 01, satu memenangkan 03, ya kan? Akhirnya persepsi mengeluarkan. Ya, jadi maksudnya di sini kalau kita mau mendidik masyarakat, harusnya kita buka tuh data. Ya, kalau dikatakan kami cuman di angka 5,5 sampai 6%, yang mana 5,5-nya? Bagaimana cara mensurvei tersebut? Kalau itu disurveinya ternyata di kantongnya 01 atau 03, berarti udah hebat dong. Kami 6% bisa disurvei di kantongnya ini 01 atau 03. Coba disurvei di kantong kami. Mungkin kami di 70%, 80%. Ya, jadi saya selaku dosen pun saya melihat itu harus by data. Nggak boleh kita menyajikan ini. Jadi kalau terkait dengan meminta dukungan kepada tokoh itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Kita kan harus bekerja kepada para mantan-mantan gubernur. Cuman lagi-lagi kalau kami calon gubernur datang ke masyarakat, nggak perlu datang ke tokoh-tokoh, biar dia panas-panasan, biar dia tahu ketika nanti dia jadi gubernur, rakyat datang dia bukakan, ya, dia buka pintu, nggak perlu nanti melalui Syanu, itu. Kita harus minta tanggapan terlebih dahulu nih, salah satunya mungkin ke Bang Farouk ya, Bang Farouk, bagaimana nih tanggapannya? Oke, masih bertemu tokoh-tokoh ini merupakan nilai plus, tapi yang pertama bukan itu sebenarnya. Kita harus turun ke jalan, mengetahui apa permasalahan masyarakat, belanja masalah gitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, warga Jakarta itu ada 10 juta lebih. Nggak mungkin Pak Ridwan Kamil, Pak Susono nemuin semuanya satu-satu. Gimana caranya dengan jangka waktu 2 bulan itu bertemu satu-satu gitu kan? Itu nggak mungkin. Makanya ada pengumpulan massa di satu titik ditemuin dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Pak Susono, dan kemudian kan yang paling penting ini namanya tim sukses. Artinya bukan cuma Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono yang bekerja, tapi ada tim gitu kan, ada partai-partai, ada relawan-relawan, ada komunitas-komunitas dan lain-lain yang itu setiap hari juga belusukan, tiap hari door to door, ke gang-gang, ke semua masyarakat itu kita temui semua satu-satu. Saya juga pernah turun misalkan ke salah satu daerah di Ciracas, ya kita salamin semua satu-satu. Tapi apakah paslon nggak ngelakuin itu? Melakukan itu juga. Nah, tapi kan ada misalkan kalau ketemu dengan tokoh-tokoh itu juga jadi bab yang penting, yang mana yang bisa menemui tokoh itu ya tokoh paslonnya, hanya paslonnya itu sendiri gitu. Artinya nggak bisa diwakilkan. Masa ketemu Pak Jokowi diwakilkan oleh siapa gitu kan? Itu kan kurang elok juga. Nah, artinya menurut kami ya nggak perlu dibenturin dan tidak perlu dinegasikan juga pertemuan dengan masyarakat, karena kita ini kerjanya kerja tim, nggak hanya Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono yang gerak semua jalan sendirian. Silahkan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai tim ses begitu ya, ini kerja tim ses, apakah ini juga karena tim ses membaca bahwa elektabilitas dari paslon ini kurang begitu dengan belusukan ke jalan-jalan sehingga perlu adanya endorsement dari tokoh tersebut? Ya, begini. Kan kita perlu melihat juga, ada satu orang itu dipercaya oleh banyak orang. Misalkan tokoh agama aja. Kita datang ke salah satu tokoh agama, beliau mengendorse, oke ini pilihan saya. Dan itu masyarakat ikut dengan pilihan tokohnya tersebut. Itu salah satu contoh. Artinya apa? Kita juga harus memahami bagaimana psikologis masyarakat. Dia akan memilih sebagaimana apa yang dipilih oleh orang yang dia percayai. Seperti itu. Misalkan paling gampang aja. Anak-anak Gen Z, milenial, mereka nggak ngerti politik, misalkan buat yang nggak ngerti ya, nggak memahami politik, tidak ya bosan lah dengan politik, dia akan ngikut apa yang ibunya suruh pilih. Itu misalkan salah satu contohnya. Artinya apa? Ya endorsement dari berbagai macam pihak itu penting, dan buat semua paslon perlu endorsement dari berbagai macam pihak. Karena apa? Karena kita butuh suara seluruh warga Jakarta, bukan cuman tokoh doang, bukan cuman masyarakat aja gitu ya, tapi semuanya ya kita butuhkan. Namanya mau menang
pasti ingin mendapatkan suara sebesar-besarnya dengan cara yang baik ya tentu ya, bukan dengan cara black campaign, apalagi money politics dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah ya kita butuh suara warga Jakarta. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kita gerak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, kita lakukan apa yang diperbolehkan. Ya salah satunya minta endorsement dengan tokoh-tokoh publik, ya itu kan suatu hal yang normal untuk dilakukan di ya periode politik manapun lah. Mungkin. Kita ke Bang Ciko, apakah Yes. Anda sependapat dengan Bang Farouk bahwa endorsement itu penting sekalipun kita juga sudah menemui masyarakat begitu? Semuanya Apalagi penting, elektabilitasnya udah naik nih Bang Ciko nih. semuanya penting, tapi kan itu tadi kita kalau bicara soal elektabilitas ya, jadi untuk bisa menyangkal apa yang disampaikan Nando tadi, artinya elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul yang melejit, yang tren kenaikannya sangat konsisten, dibuktikan oleh hasil-hasil survei dari berbagai lembaga survei, itu kan karena turun ke masyarakat. Artinya apa? Menurut data Bawaslu sekalipun, memang pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno, Sidul ini adalah pasangan calon yang paling intens, paling masif gerakannya di bawah, turun ke masyarakat. Mas Pram dan Bang Dul itu bisa sampai 10 dan 11 titik per masing-masing mereka, karena mereka berpisah dalam berkampanye supaya bisa menjangkau sebanyak daerah. Begitu juga timnya, saya sendiri selain muncul di udara juga di darat gitu, sehari 3-4 gitu. Jadi artinya memang kita melakukan apa yang dibilang belanja masalah, bicara soal mensosialisasikan program dan bicara langsung dengan masyarakat. Tapi kan kemudian tadi disampaikan juga oleh Farouk, saya setuju, ada jutaan warga Jakarta, kalau warganya ada 12 juta, yang pemilihnya sekian juta, ya kan, nggak bisa juga kita sampai ke rumah-rumah mereka semua satu persatu atau bersalaman satu persatu dengan semua warga. Tetapi pada prinsipnya, nah itu tadi, bahwa endorsement memang kadang-kadang tokoh atau orang, nggak harus tokoh lah, misalnya saya mendekati Farouk misalnya, Farouk kan punya keluarga gitu ya, jadi saya nggak harus ketemu keluarganya satu persatu gitu, mungkin dia bisa menyampaikan gitu, pilih Mas Pram Bang Dul ya gitu, kira-kira gitu ya Ruk ya, jangan lupa Ruk. Jadi prinsipnya seperti itu gitu. Tapi endorsement tentu penting, kita ucap syukur tentunya, alhamdulillah, tapi kembali lagi suara itu ada di kantong-kantong masyarakat dan kita harus tunduk. Bang Ciko, kita juga ingin tahu, karena kan yang di endorsement ini tokoh-tokoh yang ditemui oleh RK dan juga Pram ini adalah rival pada saat Pilpres, dan saat ini juga mempertajam rivalnya nih di Pilkada Jakarta. Siapa karena Mas Pram ketemu Mas Anies, kemudian ini RK dukungannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, kita mau lihat bagaimana nanti sebenarnya, apakah program-programnya ini mau melanjutkan dari atau ada kontrak-kontrak tertentu ya dengan kedua tokoh itu. Kita akan tanyakan, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita kembali dengan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, saya kembali ke Bang Fernando sebelum nanti akhirnya ke Bang Ciko ya. Bang, kalau seandainya kita tangkap poin dari Bang Farouk ya di awal tadi, ini kan sebenarnya misi utamanya adalah meminta restu, bukan untuk pure endorse, tapi lebih ke bersilaturahmi kepada senior yang sebelumnya mungkin pernah berada dan juga memiliki tanggung jawab yang sama begitu di wilayah Jakarta. Nah, ini apa salahnya sebenarnya, dan apakah juga dari Bang Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini juga sebenarnya memiliki niatan begitu ya untuk menemui tokoh-tokoh dan juga senior-senior sebelumnya. Seperti apa Bang Fernando? Ya, lagi-lagi saya bilang, Pak Dharma kan ini independen. Independen berarti petugas rakyat, bukan petugas partai. Lagi-lagi saya mengatakan wajar kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, lalu Pak Pramono ketemu para tokoh-tokoh, wajar, karena kan toh juga tokoh-tokoh itu tadinya diusung oleh partai-partai waktu mereka duduk sebagai gubernur. Ya, jadi kalau Pak Dharma bukan tidak mau mendatangi para tokoh, tapi lagi-lagi karena dia petugas rakyat, dia mana ada mungkin tokoh yang mau dekat sama petugas rakyat, dia mau yang petugas partai kan gitu. Jadi wajar kalau misalnya dari 01 ketemu sama Pak Jokowi, 03 ketemu sama Pak Anies, itu hal yang wajar. Kita tidak menafikan juga. Tapi kalau Pak Dharma memang lagi-lagi dia belanja masalah dari rakyat. Bagaimana menurut kalian? Sekiranya saya terpilih, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi tidak ada nanti sekat atau barrier antara pemimpin di Jakarta dengan rakyatnya.
Yang selama ini kan banyak barrier tersebut, harus melalui si A, melalui si B, sehingga nggak sampai permasalahan tersebut. Kemarin aja, mohon maaf ya, baru hujan sebentar tuh, belum hujan apa yang sesungguhnya, udah macet total tuh 2 minggu lalu kan, ampun deh. Terus gimana? Ya kalau nanti Pak Dharma, kita yakin dia akan tempatkan orang-orang di satu tempat. Kalau ada macet, banjir, dia bilang, kamu sana buka ini, buka itu. Jadi kita sudah bikin, apalagi hari ini, besok kan terkait masalah perkotaan. Pak Dharma sudah bikin sistem yang bisa mengatasi banjir dan kemacetan. Jadi kalau ada banjir, dia sudah ada WA, buka di sana, langsung tangani. Di mana ada kemacetan, dia akan perintahkan kepada Kapolda untuk menurunkan polisi-polisi mengurai kemacetan. Nah, ini yang dilakukan Pak Dharma bersama saya dan yang lainnya, tim-tim. Kita turun belanja masalah ke bawah. Kita nggak perlu apalah ke toko-toko. Memang ya inilah ya, kalau dikatakan petugas rakyat tuh ya hanya kepada rakyat lah kami. Ya kalau misalnya zaman Romawi kuno dulu, rajanya datang kepada rakyat. Rajanya nggak melalui orang-orang toko-toko. Itu yang dilakukan Pak Dharmakun, ya ke bawah langsung. Apa yang terjadi? Jadi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 ketemu dengan toko-toko ya sah-sah saja. Karena kan 01 diusung oleh partai yang ya begitu banyaknya. 03 diusung kalau nggak salah saya ada 2 partai. Ya lagi-lagi kalau Pak Dharma kan sendiri, ya harus sendiri melawan arus. Bagaimana supaya rakyat ini nanti tidak salah lagi. Begitu Mbak Tiara. Baik Bang Fernando, berarti menurut Anda harus ada program yang jelas untuk tata kota Jakarta, harus kerjanya nyata, bukan hanya bertemu dengan tokoh-tokoh, tapi lebih realistis untuk berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta. Kita ke Bang Ciko, tadi sempat terputus, sekaligus menanggapi dari pernyataan Bang Fernando. Macetnya Jakarta tuh. Iya Bang, kita ke Bang Ciko dulu Bang Fernando. Kita berikan kesempatan ke Bang Ciko ya Bang. Iya, bagaimana Anda menanggapi Bang Fernando yang mengatakan bahwa perlu realita nih untuk berdampak langsung kepada masyarakat, kinerja dan program-program yang ditawarkan. Lalu bagaimana juga pasangan Pram Rano ini memastikan bahwa dia tidak menjadi perpanjangan tangan dari Anies Baswedan setelah pertemuan kemarin. Juga dengan Bang RK Suswono tidak di bawah bayang-bayang Pak Jokowi setelah dapat dukungan dari Pak Jokowi. Enggak lah, satu pertama terkait dengan endorsement dan dukungan dan merealisasikan program gitu ya. Mas Pram dan Bang Dul ini kan kenapa juga di hasil-hasil survei itu menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dan konsisten, itu karena ketika mensosialisasikan programnya betul-betul menyentuh dan mengena di hati masyarakat. Artinya apa? Masyarakat Jakarta yang berpendidikan ini juga nggak mungkin mau mendapatkan calon yang memberikan gagasan-gagasan yang programnya tidak masuk akal, yang jauh dari harapan mereka, yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan kebutuhan mereka. Artinya apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul ketika dicerna oleh masyarakat Jakarta yang pendidikannya rata-rata lebih tinggi dari daerah lain ya, gitu. 70% lulus SMA di Jakarta, berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Artinya mereka juga bisa menghitung, oh APBD kita sekian, program ini masuk akal nggak ya, gitu ya. Itu adalah sebagian dari masyarakat Jakarta yang melakukan hitungan-hitungan sendiri, yang kemudian juga kemudian menentukan pilihan mana yang paling realistis. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi soal kepanjangan tangan, yang pasti kita harus pastikan dulu Mas Pram dan Bang Dul, khususnya Mas Pram apalagi sudah menjadi Seskap selama 10 tahun, menjadi anggota DPR bahkan 4 kali ya, 4 periode, itu kan paham betul terkait dengan aturan, paham betul terkait dengan undang-undang, paham betul dengan regulasi-regulasi yang ada, dan memahami bahwa posisi gubernur dan wakil gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Itu ada dalam konstitusi kita dan itu tidak bisa dilanggar. Artinya semua program pemerintah pusat tentunya akan menjadi program daerah, tapi daerah pun punya program-program yang unik karena terkait dengan kebutuhan masing-masing daerah yang berbeda. Tapi saya memberikan contoh, misalnya Pak Prabowo punya program makan siang gratis. Mas Pram itu selain pastinya akan mengikuti program itu,
mempunyai program yang mirip juga untuk melengkapi sarapan gratis gitu. Jadi banyak hal yang justru di-upgrade, justru lebih ditingkatkan lagi. Berarti atau lebih sejalan, complementary atau aslinya sifatnya melengkapi gitu. Dan lebih sejalan. Nah, tadi karena hubungan Mas Pram dan Pak Prabowo dan para jajaran menteri yang sekarang ada di kabinet juga cukup baik dan punya hubungan lama, tentunya nanti akan lebih lancar lah bagaimana nanti hubungan antara pusat dan daerah. Baik. Kita ke Bang Faruk sekarang. Bang Faruk, ini seperti apa? Tadi sudah disebutkan, melepas bayang-bayang Pak Jokowi, bayang-bayang Pak Prabowo begitu, untuk tetap sejalan tetapi tidak mendapat intervensi dari manapun. Ini seperti apa nantinya? Ya begini ya, saya rasa harus dibedakan ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo hari ini merupakan presiden kita semua ya. Maka sebagaimana tadi Bang Ciko udah sampaikan, ini kan ada satu kesatuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, yang mana tadi gubernur juga sebagai berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi kan begini, baik itu Pak Jokowi, baik itu kita ketemu dengan Pak JK, baik itu kita ketemu dengan Pak SBY, itu semua kan bentuk dari kita bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh bangsa. Apakah artinya habis itu akan disetir sebagaimananya? Kami rasa enggak juga. Enggak ke arah sana ya. Karena kan kita tahu nih ada banyak tokoh bangsa yang peduli dengan Jakarta, banyak tokoh bangsa yang punya irisan, punya kepentingan dengan Jakarta. Ya kita tampung apa yang mereka ingin sampaikan kepada kami, dan kemudian kami upayakan apa yang beliau-beliau itu harapkan terhadap pembangunan di Jakarta. Tentu beda konteksnya dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu adalah presiden. Apa yang beliau instruksikan, apalagi kemudian jadi sebuah aturan, pasti akan perlu diimplementasikan di Jakarta. Jadi sifatnya hanya meminta masukan begitu ya Bang ya? Oh ya pasti. Ya. Baik. Terima kasih Bang Faruk, Bang Ciko waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi, juga Bang Fernando Silalahi. Terima kasih Bang Fernando, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Iya, makasih. Dan Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.